Pace bene dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai orang Kristen tentu kita tahu bahwa kitab suci adalah buku yang menjadi dasar dan sumber iman kita. Namanya sudah buku iman, tentu tujuan utama dari pengarang kitab suci adalah untuk memperkaya dan menambah iman kita. Salah kaprah kalau kita melihat atau memandang kitab suci sebagai buku sains atau buku sejarah atau buku geografis. Karena apa? Karena pengarang kitab suci tidak menulis kitab suci untuk menawarkan kebenaran secara saintifik atau kebenaran secara historis atau kebenaran secara geografis. Kita akan menemukan beberapa kesalahan sains, kesalahan historis, kesalahan geografis dalam kitab suci. Bahkan beberapa kisah juga dalam kitab suci, kita akan menemukan penggandaan cerita yang tidak sinkron antara cerita yang satu dengan cerita yang lain. Lalu apakah dengan ditemukannya kesalahan seperti itu, kitab suci menjadi tidak valid? Kita bisa mengatakan bahwa kitab suci salah? Tidak, kitab suci tetap valid. Karena kebenaran yang ditawarkan dalam kitab suci bukanlah kebenaran sains, bukanlah kebenaran historis, melainkan kebenaran iman. Konsili Vatikan II dalam dokumen Dei Verbum dengan jelas mengatakan bahwa tujuan dari kitab suci bukanlah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Pengetahuan di sini dalam arti sains atau geografi atau sejarah, melainkan untuk keselamatan manusia. Jadi jelas bahwa kebenaran yang ada dalam kitab suci adalah kebenaran iman. Kitab suci tidak bisa salah dalam hal iman. Oleh karena itu, kitab suci tidak memiliki intensi apapun untuk menjelaskan Tuhan secara sistematis. Tetapi sebaliknya, kitab suci menawarkan sebuah pengalaman iman. Bagaimana para pengarang, bagaimana orang-orang Israel, bagaimana para rasul bisa menemukan Tuhan dalam hidup hariannya. Maka tidak mengherankan bahwa dalam kitab suci, terutama Perjanjian Lama, kita akan banyak menemukan simbol dan imajinasi. Misalnya, ketika Mazmur mengatakan, "Di bawah naungan sayap-Mu ya Tuhan, aku berlindung," bukan berarti bahwa Tuhan punya sayap, tetapi para pengarang merasa tersentuh dengan simbol sayap sebagai perlindungan. Atau ketika Mazmur mengatakan hidup manusia seperti rumput kering, dan ketika kita melihat itu, kita merasa bahwa ya hidup manusia hanya sebatas rumput. Karena apa? Karena pengarang pada masa itu melihat di padang gurun rumput yang ada, pagi tumbuh, sore sudah hilang. Artinya apa? Para pengarang kitab suci pun menemukan Tuhan dalam hidup harian mereka, dalam pengalaman harian mereka. Sebab kalau tujuannya hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan ada, atau seperti banyak perdebatan hanya membuktikan monoteisme, bahwa Tuhan hanya satu, maka sebenarnya tidak dibutuhkan kitab suci. Cukup baca buku Summa Teologi dari Santo Thomas Aquinas, kita akan menemukan banyak cara menuju Tuhan. Atau yang paling terkenal 5 jalan menuju Tuhan dari Thomas Aquinas. Faktanya kitab suci tidak menawarkan pola pikir seperti itu. Kitab suci justru dipenuhi oleh kisah panggilan dan perutusan, di mana Allah mau menunjukkan kasih dan cintanya lewat relasi pribadi dengan umatnya. Maka tujuan kitab suci bukan hanya sebatas membuat orang percaya, tetapi juga melakukan apa yang dipercayai. Salah satu model perutusan yang bisa dan yang menjadi dasar dari perutusan yang lainnya adalah misalnya panggilan dari Abraham, atau yang kita kenal sebagai bapa orang beriman. Abraham yang kita tahu adalah model bagi 3 agama semantik, Yahudi,
Kristen, dan Islam. Kisahnya dimulai dari akhir bab 11, tetapi mulai terkonsentrasi pada bab 12. Kalau kita baca seluruh kitab Kejadian, maka kita akan menemukan bahwa terjadi perubahan antara kitab Kejadian bab 1 sampai 11 dengan kitab Kejadian bab 12. Kitab Kejadian bab 1 sampai 11 berbicara tentang kisah universal, kisah kemanusiaan, kisah seluruh manusia. Lalu dalam bab 12 kita akan menemukan kisah dan sejarah sebuah bangsa, yaitu Israel. Dalam Kejadian bab 12 kita akan menemukan panggilan dan perutusan Abraham. Hampir sama kita temukan dalam berbagai kisah kitab suci. Panggilan Abraham sedikit banyaknya hampir mirip dengan panggilan para nabi, bahkan panggilan para rasul nanti dalam Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa kisah sejarah keselamatan, sejarah orang Israel, diawali dengan panggilan Abraham dalam bab 12. Ketika kita melihat gaya panggilan dari Abraham ini, bisa kita simpulkan bahwa perutusan Abraham adalah gaya militer. Kejadian bab 12 mengatakan bahwa Abraham tidak mengatakan sepatah kata pun ketika Tuhan mengutusnya. Berbeda dengan jenis panggilan yang lain, kalau kita baca kitab suci, akan ada jenis panggilan dalam tanda petik diplomatis, seperti Musa atau Yeremia. Kenapa? Karena mereka masih sempat berdiskusi dengan Tuhan. Seperti Yeremia mengatakan ketika Tuhan mengutusnya, mengatakan, "Aku masih muda dan tidak tahu bicara." Musa juga ketika diutus oleh Tuhan mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara. Ada diskusi, ada dialog di situ. Sedangkan Abraham tidak. Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Allah memerintahkan Abraham untuk pergi, meninggalkan daerahnya, tanah kelahirannya, dan meninggalkan keluarganya. Abraham ketika dia dipanggil berumur 75 tahun. Meninggalkan tanah kelahiran atau Ur Kasdim di mana Abraham dilahirkan dan juga sanak keluarganya menjadi simbol bahwa panggilan Tuhan menuntut totalitas, pengorbanan, bahkan perubahan identitas. Kita tahu Abraham merubah, namanya diubah dari Abram menjadi Abraham. Di sini kita belajar bahwa panggilan Tuhan bukan untuk meninabobokkan kita, tetapi menuntut kita untuk selalu bergerak dan mencari kehendak Tuhan. Allah menyuruh Abraham untuk pergi. Kalau kita membaca teks Ibrani, setelah kata kerja pergi, dalam bentuk refleksif. Artinya apa? Ketika kita membaca dalam bahasa aslinya, maka dikatakan, pergilah ke dirimu, pergilah ke kamu sendiri. Kata ini, kata panggilan ini, kata pergi ini adalah merupakan kata metafora. Karena yang diinginkan Tuhan sebenarnya bukan pertama-tama Abraham pergi berangkat ke tanah terjanji, tetapi yang diminta oleh Allah pertama-tama bahwa Abraham harus pergi dulu ke dalam dirinya sendiri. Perjalanan yang pertama yang dilakukan Abraham bukanlah perjalanan fisik, pergi keluar membawa bekal seluruh keluarganya ke tanah terjanji, tetapi pertama yang utama adalah perjalanan batin. Allah memanggil Abraham pertama-tama untuk berjalan bersamanya. Lalu kemudian dia berjalan menuju tanah terjanji. Ada relasi, ada hubungan dalam panggilan Abraham. Bahwa tanah terjanji yang utama dan pertama adalah hatinya sendiri, di mana Abraham
bisa bertemu dan mendengarkan Tuhan. Abraham menjadi bapa orang beriman pertama-tama karena dia percaya bahwa Tuhan memanggilnya. Dia yakin bahwa Tuhan bersamanya, walaupun Tuhan meminta Abraham untuk melakukan sesuatu yang seringkali tidak masuk akal. Yang kita tahu, meninggalkan identitasnya, tanahnya ketika dia berumur 75 tahun, dan kemudian dalam kisah selanjutnya bagaimana Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya. Abraham pergi meninggalkan daerahnya. Tuhan tidak memberitahukan tujuan dari perjalanannya, kemana. Tuhan hanya mengatakan, pergilah ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. Tapi tidak tahu di mana. Abraham berangkat dengan modal iman dan janji Tuhan dalam dirinya. Tetapi dia tahu bahwa janji Allah akan terpenuhi karena pertama-tama dia berjalan dengan Tuhan. Seringkali kita terhalang untuk menjawab panggilan Tuhan karena ketakutan pribadi kita. Kita meminta dulu kepastian kepada Tuhan tentang apa yang saya peroleh ketika saya mengikuti, ketika saya menjawab panggilan Tuhan. Kita menempatkan yang utama adalah imbalan dari tugas kita. Paulus sendiri mengatakan bahwa upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil. Tuhan memanggil kita, seringkali janjinya tidak diberikan secara langsung dan spontan, tetapi kita temukan dalam perjalanan. Disinilah kita melihat dan belajar dari Abraham bahwa iman adalah proses yang sering menuntut kita untuk berani keluar dari zona nyaman kita. Salah satu bentuk panggilan yang menarik juga yang hampir mirip dengan Abraham adalah teladan panggilan dari Santo Fransiskus. Ketika dia berdoa di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar yang sama, suara yang sama dari Tuhan sendiri. Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku yang kamu lihat hampir roboh ini. Pengalaman Fransiskus boleh jadi sama seperti Abraham. Ia pergi melakukan perutusan Tuhan, walaupun awalnya ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan gereja yang hampir rubuh. Fransiskus berpikir bahwa gereja yang hampir rubuh itu adalah gedung fisik. Maka ia meninggalkan identitasnya juga sebagai seorang raja pesta dan menjual harta ayahnya untuk merenovasi gereja San Damiano. Fransiskus mengetahui dalam perjalanan waktu dan menyadari bahwa gereja yang dimaksud oleh Tuhan bukan dalam arti fisik, melainkan gereja dalam arti universal, yaitu hati manusia sendiri. Saudara-saudari, janji Tuhan seringkali tidak bisa kita pahami secara langsung, secara spontan. Tuhan hanya mengatakan, sering berkata dalam hati kita, tapi menuntut sebuah keberanian dari kita untuk berani berjalan. Dituntut keberanian dari kita untuk percaya. Iman bukanlah sesuatu yang membuat kita merasa aman dan nyaman, melainkan sesuatu yang menuntut kita untuk bergerak, pergi, keluar, dan mewartakan. Iman bukan hanya soal percaya. Karena apa? Kalau kita tanya semua, maka kita akan percaya. Tetapi iman yang terpenting adalah melakukan apa yang dipercayai. Sama seperti Abraham dan Fransiskus yang tidak hanya percaya, tetapi melakukan apa yang dia percayai. Yesus ketika memanggil para rasul langsung meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Para rasul meninggalkan pekerjaan mereka, hidup mereka, pencaharian mereka. Seringkali ketika Tuhan memanggil kita, kita begitu takut. Kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Yang kita minta pertama-tama keuntungan apa? Imbalan apa yang saya peroleh ketika melayani Dia?
Seringkali kita tidak punya cukup keberanian untuk keluar dari diri kita. Tapi ingat, saudara-saudari, belajar dari kisah Abraham yang dalam usianya yang 75 tahun tua, dia berani keluar dan menjawab panggilan Tuhan. Tuhan menjadikan dia bapa orang beriman. Fransiskus, walaupun pada awalnya dia tidak tahu gereja apa yang dimaksud oleh Tuhan, dia pergi melakukannya. Dan dia sekarang menjadi bapa dari keluarga besar Fransiskan. Kita pun setiap hari dipanggil Tuhan untuk pergi keluar dari diri kita dan masuk mendengarkan Dia di dalam hati kita. Maka tempatkanlah Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita, tanpa kita harus memikirkan imbalan apa yang kita peroleh. Karena apa? Karena tanah terjanji itu ada dalam diri kita, dalam hati kita. Tanah terjanji tidak jauh. Asal kita mau mendengarkan Dia, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan dan caranya. Semoga Allah yang baik memberkati kita semua, sehingga kita mampu menemukan kehendak-Nya dalam hidup kita.